Bapak siapa? Bapak Syekh. Baik Bapak Syekh, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada Bapak. Karena ada rasa sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Baik, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada Bapak di bagian ekstremitas atas dan bawah. Tidak ada jejas, tidak ada massa, tidak ada pelebaran vena, dan juga tidak ada pembengkokan. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pertama, yaitu full flexor. Boleh Bapak seperti ini, dibuka dulu tangan bajunya seperti ini, lalu tangannya ditekuk ke atas. Pasien bisa menekuk tangannya ROM dengan melawan gravitasi. Saya beri nilai 3. Setelah itu saya akan memberikan tahanan untuk melihat apakah pasien tersebut bisa melawannya atau tidak. Baik Pak, boleh sekali lagi Pak. Dan saya akan memberikan tahanan dan juga fiksasi pada bawah. Baik, pasien bisa melawan tekanan dengan penuh. Saya beri nilai 5. Jika tidak bisa, saya beri nilai 4. Setelah itu, bila pasien tidak bisa menekuk lengannya, maka saya akan membantu mensupport lengannya. Baik Pak, boleh ditekuk lengannya. Jika pasien bisa menekuk lengan, saya beri nilai 2. Jika tidak ada gerakan dan juga tidak ada gravitasi, saya berikan support. Dan juga saya akan memfiksasi tendon bicep. Baik Pak, boleh mencoba untuk menekuk. Jika ada gerakan kontraksi di tendon bicep, maka nilainya 1. Jika tidak ada, nilainya 0. Setelah itu saya akan lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu wrist extensor. Baik Pak, boleh tangannya begini dan juga tangannya naik seperti ini. Baik, jika pasien bisa full ROM, nilainya 3. Dan juga saya setelah itu akan memberikan tekanan di distal forearm. Pak, boleh tangannya kembali ditekuk lagi. Baik, jika tekanannya full, nilainya 5. Dan jika tidak bisa melawan tekanan itu, nilainya 4. Kalau misalnya tidak bisa melakukan semua gerakan tadi, saya akan memberikan support di tangannya dan juga akan menyuruh pasien untuk menekuk kembali tanpa gravitasi. Pak, boleh menekuk kembali ke luar. Baik, jika pasien bisa melakukannya, nilainya adalah 2. Dan jika tidak bisa melakukannya, saya akan memfiksasi di distal forearm. Baik Pak, boleh mencoba untuk menekuk kembali. Baik, jika terasa kontraksi di area distal forearm, nilainya adalah 1. Dan jika tidak terasa, nilainya 0. Baik Pak, setelah itu saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan shoulder abductor. Bapak boleh tangannya diangkat seperti itu Pak. Baik, pasien bisa melakukan gerakan shoulder abductor tanpa bisa melawan gravitasi dan juga ROM-nya maksimal. Saya berikan nilai 3. Dan selanjutnya saya akan menyuruh pasien untuk melakukan gerakan seperti ini lagi dan juga akan menekan bagian tangannya. Baik Pak, boleh itu kembali. Saya akan menekannya, memberikan tekanan. Baik, pasien bisa melawan tekanan dari saya, nilainya 5. Dan jika tidak bisa atau tekanannya sedang, nilainya 4. Setelah itu, jika pasien tidak bisa melakukan gerakan itu, saya akan menyuruh pasien untuk berbaring. Pak, boleh berbaring. Baik, jika pasien tidak bisa melakukannya, saya akan memberikan support di bagian tangan pasien dan juga akan memberikan fiksasi di bagian bahu. Baik Pak, boleh melakukan gerakannya, boleh menekuk seperti tadi. Baik, pasien bisa melakukannya tanpa melawan gravitasi, nilainya 2. Kalau misalnya tidak bisa, saya akan memfiksasi di bagian otot deltoid untuk melihat apakah ada kontraksi atau tidak. Baik Pak, boleh mencoba untuk seperti ini kembali. Jika ada kontraksi, nilainya 1. Dan jika tidak ada, nilainya 0. Setelah itu saya akan menyuruh pasien untuk duduk kembali. Pak, boleh duduk kembali untuk melakukan pemeriksaan knee extensor.
Baik Pak, boleh satu kakinya untuk luruskan kakinya. Baik, jika pasien bisa melakukannya full ROM dan juga melawan gravitasi, nilainya 3. Saya akan meneruskannya dengan memberikan tekanan pada kaki pasien. Baik Pak. Baik, jika pasien bisa melawan tekanan itu nilainya 5, dan jika tidak bisa nilainya 4. Setelah itu jika pasien tidak bisa meluruskan kakinya, saya akan menyuruh pasien itu untuk Pak boleh berbaring dan juga miring Pak. Nah, kaki pasien harus dalam keadaan menekuk. Baik, saya akan memberikan support di bagian lutut dan juga kulit pasien. Baik Pak, boleh meluruskan kakinya. Jika pasien bisa meluruskan kakinya, nilainya 2. Baik, jika pasien tidak bisa melakukan gerakan tersebut, saya akan menyuruh pasien untuk tiduran dan juga akan memfiksasi di bagian quadriceps pasien. Baik Pak, boleh tidur kembali. Baik, setelah itu saya akan memfiksasi di quadriceps pasien. Pak, boleh mencoba untuk melakukan gerakan seperti tadi. Jika ada kontraksi, nilainya 1, dan jika tidak ada kontraksi di quadriceps pasien, nilainya adalah 0. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu ankle dorsiflexor. Saya akan menyuruh pasien untuk mengangkat kakinya. Pak, boleh kakinya diangkat seperti ini. Jika pasien bisa melakukan full gerakan seperti itu, nilainya 3. Jika pasien tidak bisa memberikan tekanan seperti itu, atau parsial ROM, nilainya 2. Jika pasien bisa melakukan gerakan seperti tadi, saya akan memberikan tekanan pada kaki pasien. Baik Pak, boleh menekuk kakinya seperti tadi. Baik, jika pasien bisa melawan tekanan dari saya, nilainya 5, dan jika tidak bisa atau tekanan sedang, nilainya adalah 4. Setelah itu, jika pasien tidak bisa melakukan sama sekali, saya akan memfiksasi di bagian otot dorsiflexor. Baik Pak, boleh melakukan gerakan seperti tadi. Jika ada kontraksi di bagian otot dorsiflexor, nilainya adalah 1, dan jika tidak ada kontraksi di daerah otot dorsiflexor, nilainya 0. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai, boleh duduk kembali. Semua hasilnya normal, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan mencuci tangan. Sebelum mengakhiri, saya akan mencuci tangan dahulu 6 langkah WHO. Terima kasih Pak.